Saya mencoba untuk membalik itu semua. Pertama yang saya munculkan adalah mood image. Doktrinan saya itu tadi. Kita Ya. masuk ke tema dulu sebenarnya. Sekarang kalau saya ada pertanyaan sih. Sebenarnya kalau Somia sendiri itu biasanya media presentasinya apa, Pak? Media presentasi yang dulu konvensional ya istilahnya, pasti itu perlu namanya rendering 3D. Itu adalah salah satu alat kita untuk grafik ya, grafik atau enggak ini 3D visual. Itu visualisasi itu sangat penting banget kita untuk membantu menjelaskan informasi apa yang desain yang kita berikan ke dalam gambar itu gitu. Kan biasanya kan gini ya, saya suka memainkan grafik emosi klien biasanya. Nah ini juga berpengaruh nih. Pada umumnya kalau saya perhatiin arsitek-arsitek presentasi ya, waktu di Singapura juga, itu dimulai dari membuat kayak analisa gitu ya. Kalau di kuliah kan kita juga dapat gitu ya, analisa site gitulah biasanya. Analisa site terus kemudian gradasi, kemudian masuk ke lebih ke mikro, ke denahnya, ke layoutnya, terus gimana, terus kemudian ada sedikit gambar potongan dikit mungkin, habis itu baru 3D gitu kan, biasanya perspektif gitu di akhir gitu ya. Saya mencoba untuk membalik itu semua. Pertama yang saya munculkan adalah mood image. Doktrinan saya itu tadi. Saya ngeliatin pertama kali itu adalah sesuatu image yang kayak misalnya ada project nih di Kalibata nih ya di Jakarta, dia punya brief itu adalah tanahnya kecil ya, 600 meter persegi, nggak besar, pengen rumah tinggal, tapi dia suka sekali dengan namanya koi. Nah dia kata cita-citanya itu sekeliling tanah boundary atau dindingnya itu adalah kolam ikan. Bangunannya itu floating. Di ground floor itu adalah air semua gitu. Oke, saya sih imajinasi orang ini oke lah gitu saya dalam hati ya. Nah, terus akhirnya saya cari referensi image itu sebanyak mungkin untuk reminder dia apa yang dia mau. Saya kan nyarinya mungkin arsitek di Brazil atau di mana yang isi kayak Marcogan dan lain gitu ya, referensi kan mereka ada yang punya yang mirip-mirip lah gitu ya. Terus yang di China juga ada siapa nama Ding Xiaodang atau siapa itu saya lupa namanya tuh. Nah, itu saya tampilin tuh referensi image gitu. Berikutnya itu analisa saya terakhir, saya balikin. Analisa saya tapak dan lain-lain itu belakangan, grafiknya belakangan. Kemudian tengah tuh perspektif atau enggak pernah juga saya animasi, enggak pernah ngeliatin layout, enggak pernah ngeliat analisa, enggak pernah, karena media materi itu berdasarkan karakter mereka juga loh. Contohnya kenapa? Ada klien yang tidak bisa ketebak karakternya seperti apa. Dia diem, marah nggak, ketawa nggak. Ya udah, biasanya saya kasih animasi aja, udah nggak saya juga akan ngeliatin layout nggak bertele-tele lah gitu lah ya. Menyesuaikan kepribadiannya dia juga materi saya gitu loh. Udah saya tampilin animasi pakai Lumion aja udah pakai ada lagu-lagu biar moodnya dia seneng juga gitu kan. Oke, akhirnya berhasil gitu loh. Nah, ada juga orang yang akademis banget. Nah, kliennya akademis banget, itu analisa saya keluarin semua. Grafik-grafiknya oke. Wah, akhirnya dia benar-benar detail banget. Nah, kemarin yang pas kita brief saya bilang, saya belakangan ini baru muncul ini potongan perspektif. Jadi kayak rendering tapi section gitu. Saya keluarin tuh. Daripada cuman bikin perspektif yang pada umumnya. Cuma ngeliatin koridor gitu, hanya informasinya cuman sekian persen yang kita liatin gitu. Tapi kalau kita bikin bangunan terpotong, tapi perspektif ruangan kelihatan, eksterior sama interior kelihatan juga, bagaimana bisa integrated itu kelihatan semua tuh. Elemen-elemennya memang sebenarnya sudah ada kayak analisa itu kan sebenarnya kan itu udah patok-patok yang udah disiapin kan untuk selalu kalau ada klien ya presentasi selalu ada patok-patoknya itu kan Pak. Kalau untuk desain approach ya istilahnya kita sebut desain pendekatan desainnya, kita sama tim sih biasanya selalu
kita brainstorming dulu apa maunya klien, briefnya klien brief itu apa, bagaimana konteks site-nya seperti apa, kita desain approaching-nya juga mengarah ke konteks site juga ya. Baru kita membuat storyboard, sequence, materi-materinya aja seperti apa yang kita perlu ini gitu. Nah, ini penting juga nih, mungkin saya share ya. Biasanya saya membuat kayak ada kertas A3 yang sudah kita print, ada kotak-kotak di dalamnya. Kita coret-coretin nih buat anak-anak nih, buat staff-staff di studio. Ini halaman pertama cover gitu ya, halaman kedua brief, multi-image apa. Nah, mereka ada guidance untuk bekerja daripada nggak ada sama sekali gitu. Itu sequence penting banget. Saya biasanya bikin storyboardnya gitu sih. Memainkan grafik emosi klien, Pak. Itu kan tergambar dari sequence yang tadi Bapak bilang kan, dari kotak-kotak, dari printan A3 di kotak-kotak, diurutin. Anak-anak nyadar nggak, Pak? Anak-anak kantor? Atau itu ada di mindset Bapak? Maksudnya cuma Bapak yang tahu urutannya begini karena apa, atau mereka ikutan nyadar ini tuh urutan begini karena apa gitu? Internal kita, biasa kita bikin basicnya dulu di storyboard itu ya. Ya mulai cover, biasa kita munculkan client brief, terus kemudian mood image gitu ya, dan lain-lain ya, yang konvensional nih kita bikinnya dulu. Sama anak-anak bilang ini klien jelas, maksudnya pengen minta you have to come with something wow, gitu-gitu aja, terus ngomong wow gitu. Ya udah, perspektif saya balikin. Renderingnya tuh yang wow di depan gitu. Beneran, ada kok klien nggak merhatiin ini, nggak merhatiin analisa, nggak merhatiin grafik-grafik di belakang, nggak diperhatiin. Dia bener-bener sangat-sangat antusias atau seneng banget sama 3D gitu loh, sangat wah, lagi dong kasihin yang area sini dong, tambah lagi gitu. Oh iya Pak, saya tambahin nanti quotation-nya ke Bapak ya, invoice-nya. Jadi kan lumayan tuh namanya. Kayak ada nih, kayak kemarin ada satu klien juga, dia masih kurang, nggak dibilang katanya nggak klik dengan fasadnya gitu ya. Apa karena renderannya ya gitu? Bisa nggak? Yuk cari ini deh, yuk cari outsource gitu ya. Bikin yang real banget, nanti ya udah bill-nya ke saya. Nah kayak gitu-gitu tuh. Wah itu. Sengaja kan, karena saya juga bikinnya cuma pakai standar SketchUp waktu itu soalnya. Ya, jadi lumayan lah ya dibayarin gitu. Harusnya kliennya yang bayar memang. Karena kan bukan sebenarnya, kalau kita ngomong ya kalau arsitek kan tujuannya memang untuk presentasi ya sebenarnya. Ya itu, kita udah bilang kok di kontrak kalau kita tuh basic renderan itu bukan basic yang untuk marketing tools gitu. Kita ada mentioning gitu sih. Kita benar-benar konseptual rendering gitu. Itu sih Mas. Nah, kalau enggak nanti arsiteknya disuruh render terus nanti kita nggak ada kerjaan. Kasihan kita lah Pak. Nah, juga itu dua sisi loh Van. 3D artist yang disuruh ngedesain, kadang-kadang arsitek yang disuruh ngerender. Ya kalau saya suruh ngedesain kan saya malah pusing ya kan. Mendingan kita outsource saja ke itu kan. Kita outsource ke arsiteknya. Tapi Mas, ada juga loh klien yang tidak unvisual loh. Jadi mulai dari pertama kali basic kita kasih ya, yang konseptual rendering gitu ya, kita kasih. Konseptual rendering itu yang saya maksud tuh kayak SketchUp di montage ke Photoshop gitu ya, basic, atau enggak kemudian masuk ke V-Ray, atau sekarang kan sudah mulai pakai Enscape gitu yang simple, cepat gitu ya, cuma di Photoshop gitu. Nah itu masih ada klien saya nggak visual loh, gimana ya gitu. Nah terus kemudian nggak visual gimana caranya, terus akhirnya mau nggak mau, ini sebenarnya sebuah aib sih buat kita untuk mengeluarkan presentasi itu memodeling SketchUp di depan klien. Itu kita paling hindar banget. Kenapa? Karena itu akan menjadi keesokan harinya sebuah kebiasaan mengedit langsung di SketchUp di depan klien. Nah itu bahaya. Menggiring ke arah jadi drafter bukan desainer itu biasanya. Bener kan Pak? Iya. Jangan ngedit deh. Oke, kita note aja dulu ya. Kita coba discuss studi dan lain-lain. Biasanya sih saya basa-basinya nggak berapa gitu sih. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you
on the other video.